salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hazi rasulillah wa kulil mujahidillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, Gesti ya. Ya, subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali. Senang sekali saya Dida kembali hadir menyapa pemirsa semuanya. Tentu saja dalam acara yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yang selalu kita nanti-nantikan, apalagi kalau bukan Majelis Sakinah. Iya, subhanallah, cerah-cerah sekali ibu-ibu pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya, Bu? Baik ya, sehat-sehat kan ya? Iya, alhamdulillah ya. Baik, kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di sini. Pertama ini dari Panti Asuhan Hidayatul Hidayah Yusufia, Jakarta. Iya, sip, Allahu Akbar ya. Menandakan hari yang penuh dengan semangat ya. Baik, kemudian dari Majelis Taklim Miftahul Falah, Hanta, Bandung. Iya, alhamdulillah. Udah belum ditanya tapi sudah dijawab. Alhamdulillah. Baik, menandakan ya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian dari Majelis Taklim Al Ayyumna, Soreang, Bandung. Iya, dadah ya. Sama yang di rumah, Ibu itu cucunya udah nonton. Nah, etan ini aya dina TV. Cina, aduh, ini gelis. Cina. Baik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelis atuh dina TV mah benten cina katingalina oge-nya. Oke, baik pemirsa MNC TV, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita. Ini loh punyaku, kamu, apa sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah orang yang selalu menunjuk-nunjukkan, ini loh punyaku, ini loh punya saya, ini loh saya punya ini, saya pernah melakukan ini loh, saya sudah begini loh, saya sudah begitu loh. Jadi semua apa yang kita lakukan diumbar-umbar, diumumkan, bejakan ka batur supaya batur teh sina apal kabehnya. Saya udah berbuat baik loh, saya sudah nyumbang sekian juta loh, saya udah ini, udah itu dan lain sebagainya. Ini kira-kira orang seperti apa, Bu? Seperti ini, Bu? Nah, orang yang ria, segalanya diumbar-umbar, pingin dipuji oleh orang lain. Nah, bagaimana? Nanti kita tanya langsung, kita bahas langsung lebih jelasnya dengan Ustadz yang selalu setia, Ustadz Wijayanto alias Pak Dewi. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Pak De? Baik, ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari rasa ingin tersohor, rasa ingin terkenal, rasa ingin jadi selebritis. Nanti kalau udah terlalu terkenal terus nikah lagi, terkenal terus penyakit mah. Iya, begitu langsung dikenal orang langsung nikah 4 hari gitu. Nah, itu jadi bahaya. Karena setan itu menggoda dari banyak tempat, banyak sisi, banyak
cara supaya masuknya itu kayak aliran darah. Kadang-kadang kita nggak berasa. Dan orang kalau suka pamer itu mendarah daging, kadang-kadang apapun bisa dipamerkan. Dan bahkan kadang-kala spontanitas dan nggak nyadar juga gitu ya. Baru datang terlambat aja alasan. Kenapa terlambat? Habis saya direpotkan oleh kucing saya. Loh kenapa, hubungannya apa? Kucing saya itu mau saya kejar malah lari ke lantai 4. Nah, berarti konsepnya mungkin rumahnya berlantai 4 secara tidak sengaja padahal itu bukan lantai 4, semuanya berlantai 4, cuman kamarnya itu ada 4, jadi ada 1, 2, 3, 4. Terus saya kejar malah dia akhirnya loncat di kulkas saya yang 4 pintu. Wah, jadi kulkasnya 4 pintu, akhirnya 3 pembantu saya, itu saya suruh bantu, akhirnya tangkep di permadani yang ada di dapur. Wah, hebat banget, gaya banget di dapur pakai permadani ya. 3 pembantu belum tentu dia pembantu, dia anaknya ada 3 suka membantu, itu ada. Dan permadani belum tentu permadani, cuman hanya keset aja di sedikit itu jualan itu. Itu namanya orang yang suka pamer. Atau tikar apalagi ya. Makanya bakat. Sudah begitu, saya sudah mau ke MNC, mobil saya yang kuning saya tunggu gak datang-datang, akhirnya saya pakai mobil yang merah. Apa angkot? Mau angkot yang satu nggak bisa, terus pakai Trans Jakarta. Itu orang yang bakat ria. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ada aja akalnya ya. Ya, karena ibu-ibu itu rentan terhadap itu. Emang ibu-ibu aja gitu Bu ya? Karena makanya nanti ada ayat khusus untuk ibu tidak boleh tabarruj, yaitu pamer-pamer perhiasan, pamer-pamer make up, pamer-pamer yang lain. Pakai lipstik aja merah membara kayak habis minum darah. Nah, mungkin biar dikira sarapannya ayam mentah. Jadi luar biasa itu semuanya. Pakai baju aja sini masih kasih renda sana, kasih bordir sini, kasih kalung sana, kalung sini. Iya kan Bu? Kadang-kadang kalung tuh besarnya sampai 1 perut, ini kalung semuanya. Mohon maaf, satu kerudung aja brosnya ada 6 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan 6. Dikasih, tengah kasih, kiri, atas aja pakai bros. Sudah gitu nggak puas, ada rantainya kan Bu? Iya, biar nggak lepas ya. Biar kelihatan. Pakai rantai. Gelang aja tidak hanya 1 biji. Lengkap sampai mentok ke lengan sini. Luar biasa. Jadi kalau ngomongan gimana Bu? Kabarnya gimana? Luar biasa. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ya tahu ya kan gitu ya kan. Gimana kabarnya Teh Dida, kemana semuanya? Tanya harga salak gimana Bu? Salaknya sekilo berapa Bu? Sekilo berapa biar tahu gitu. Atau nggak bisa diam benerin kalung terus benerin apa terus sejak tadi syuting kok di sini ternyata brosnya baru besar sekali di sini, bisa saja. Iya. Kadang tanya harga salak biar tahu kalau besar Bu, salaknya sekilo berapa? Sekilo berapa? Ada aja ya kesempatan untuk yang kita jual orang Jawa nggak mau kalah Bu, giginya pakai emas. Ya. Jadi jawabnya bukan 5.000 sekilo Bu, 10.000. Ya punya Mas. Jadi ria itu. Maka nanti ada 3 golongan. Berapa Bu? 3 golongan. Yang pertama, orang pertama ini pertama kali 3 golongan ini masuk surga berombong-rombong dengan 3 golongan. 1, orang yang dia jihad fisabilillah, perang. Tapi perangnya hanya untuk manusia, biar dipuji, akhirnya bisa minta hadiah kepada Allah, minta pahala. Ya Allah, mana pahalaku perang? Enggak bisa. Kamu perang hanya untuk manusia, kamu mati sekarang sudah jadi nama-nama jalan. Ya, kedua, kamu luar biasa baca Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Mana pahalamu? Enggak bisa. Kamu baca itu hanya untuk dipuji karena yang dengarkan calon mertuamu. Tapi kalau sendirian di rumah mah silakan aja. Bagus. Likum enggak jelang. Hanya untuk Allah bagus. Baca Quran itu supaya diperindah. Iya. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Bentak-bentak enggak boleh ya. Suruh perindah. Yang ketiga, siapa itu? Orang yang ahli sedekah. Sedekahnya luar biasa, tapi dia sedekahnya hanya untuk manusia. Jadi dia sedekah biar dipuji, dia biar masuk TV, itu pun minta sertifikat. Turut menyumbang masjid ini 100 saksmen, rombongan akapela apa?
Gatsby, wah, satu sak semen aja semuanya minta sertifikat dilaminating lagi. Nah, ini namanya orang diantaranya riya. Riya ini bahaya sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, kamu harus takut itaku dengan asyirkul asghar, yaitu syirik yang paling kecil, syirik yang kecil. Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah beramal untuk manusia karena manusia dan juga demi manusia. Yaitu riya. Kadang-kala kita nggak tahu ya. Nggak berasa. Riya itu memang termasuk syirik kecil. Ya, itu termasuk bagian dari syirik kecil. Itu diantaranya adalah orang yang pamer, beramal sesuatu hanya untuk Allah karena Allah. Manusia. Karena manusia. Ya. Berlawanan dari riya adalah ikhlas. Ikhlas itu beramal untuk Allah karena Allah di dalam Allah. Artinya apa? Ikhlas itu kayak orang makan itu. Orang makan itu mesti ikhlas, Bu. Karena dia nggak mikir-mikir. Panggilan perut. Iya, begitu dimakan apa masih diingat-ingat. Wah, ini sate ke kanan. Oh, terus kan enggak kan, Bu? Pecel ke kiri, burger terus. Apalagi sudah mau keluar. Apa Ibu masih mau dengar kabarnya? Dut, wah, bukan saya. Apalagi sudah keluar, mau megang, Bu? Megang aja nggak mau, walaupun makannya sate, keluar ya dibuang aja kan, Bu? Nggak ada, wah ini sate terus diwadahi piring gitu. Ada jijik Ibu. Ya. Jadi itulah orang ikhlas. Orang ikhlas itu apa-apa sudah karena Allah dan jangan ini. Kalau ada masjid ini bagus, itu kalau bukan saya, ini karena aku, ini milikku, itu namanya riya. Itu hadza min fadli Robbi, ini ada jadi Allah, itu dari Allah. Baik, begitu. Baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Iya, baik. Ya, Majelis Sakinah. Iya. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, Anda kembali dengan kami untuk temanya hari ini adalah tentang riya. Ya, baik Pak De, mangga silakan lanjutkan. Bahaya sekali tentang riya ini karena orang sudah beribadah seolah-olah untuk Allah, tetapi ternyata dia hanya untuk pujian manusia. Atau Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsir atau bercampur. Beribadah untuk Allah tapi sekaligus untuk manusia. Nah ini jadi masalah. Artinya apa? Karena orang itu ada kecenderungan show off. Pengen diakui. Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan laisal fata mayakulu hada aba'ana walakinal fata mayakulu ha anada. Pemuda itu bukan hanya membanggakan keturunan siapa, tetapi dia harus punya action, dia amal untuk dirinya sendiri, artinya dia tidak boleh membanggakan keturunan bahkan itu. Dan itu salah-salah bisa jadi sombong. Orang sombong itu karena punya potensi, betul nggak Bu? Iya. Orang yang sombong biasanya orang kaya apa orang miskin? Orang kaya orang miskin orang juga cakep sama. apa orang jelek? Orang pinter apa orang bodoh? Wah mentang-mentang bodoh kamu sombong gitu. Mentang-mentang kamu miskin sombong lo gitu. Ya, bukan gitu kalimatnya. Udah miskin sombong lagi udah gitu. Miskin sombong. Ya, Allah itu benci kepada orang yang sombong, orang kaya yang sombong, tapi jauh lebih benci sudah miskin sombong lagi ya. Nah, salah satunya penyebabnya juga karena riya. Atau sum'ah, bangga terhadap diri sendiri atau pengen pamer. Orang-orang munafik, halo Bu. Halo Bu. Halo itu jawabannya hai. Halo Bu. Hai Bu. Halo Bu. Hai. Halo hai. Hai halo. Bagus. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142 tentang orang-orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu juga sholat, tapi sholatnya hanya dengan malas-malasan dan hanya untuk dipuji manusia. Atau dibaca lengkapnya. Silakan Teteh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allahu Akbar. Ibu, ini ada banyak sekali yang Allah mengingatkan kita, jangan-jangan ini termasuk di dalam mohon maaf, diri kita ada. Memang ini bicara tentang orang munafik, tetapi bukan hanya pada orang munafik. Jangan-jangan sifat munafik itu ada pada diri kita. Iya, ngangguk-ngangguk itu tahu enggak? Tahu enggak? Orang belum tahu artinya kok kan ya. Sekarang diartikan. Banyaknya nggak nyadar ya. Iya, ngangguk ternyata enggak paham. Ayo silakan diartikan dulu. Iya. Sebentar, diulangi. Sesungguhnya innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, ayo. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Satu, orang munafik pengen menipu Allah. Allah kok ditipu. Pinter banget ya orang itu ya. Lu lawan, gitu kan, gitu. Allah kok ditipu, sudah tidak mungkin. Bisa nggak nipu Allah? Enggak dong. Ya, terus? Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Justru Allah yang bisa menipu. Tetapi Allah tidak pernah menipu. Diteruskan? Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Orang yang sholatnya malas-malasan itu sifat kemunafikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendirikan sholat ya Bu. Ya, amin. Jangan malas-malas untuk sholat ya Bu. Ya, insya Allah. Di masjid kita biasanya subuhan dengan Jumatan banyak mana Bu? Jumatan. Jadi banyak orang malas-malas sholat, ada nggak Bu? Maka berbahagialah orang-orang yang nanti diselamatkan. Beruntunglah siapa? Orang yang mendirikan sholat. Yang sholatnya tidak malas tidak seperti orang Cisarang Bandung. Soreang Bandung. Orang Soreang rajin-rajin ya Bu. Satu lagi Antapani. Juga orang Antapani termasuk rajin. Kecuali yang tidak rajin. Paling hanya 1, 2, 3, 5, 6 dan seterusnya ya. Orang yang berdiri sholat dengan malas itu sifat kemunafikan. Terus? Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Riya. Sholat bisa untuk riya, bisa Bu? Bisa. Sholat itu biasa-biasa. Kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bacaannya biasanya trikul, kulhu, kulau. Ini Safi Hisma, Hal Ataka, Al Baqarah, Al Imran, An-Nisa. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Waladhdallin amin. An-Nabi Hurairah, hadis kok dibaca. Ada orang sholat untuk begitu Bu?
Dibikin lama sujudnya setengah jam karena di belakang ada calon mertuanya. Betul, Bu? Ya. Padahal kalau sholat sendiri centul tusur, gede-gede blas. Kalau perlu Allah Akbar ya Allah. Ya. Ini bacaannya sama dengan kemarin. Allah Akbar juga sama Allah juga sama. Itu kan firman-Mu sendiri, masa kamu lupa ya Allah? Masa diulang-ulang sholat tinggal idem gitu Bu ya. Selesai sama capek deh gitu ya, tinggal gitu. Jadi sholat bisa untuk pamer, bisa enggak? Haji bisa enggak dipamerkan? Ya. Ada orang diundang pengajian nggak datang gara-gara undangannya kurang hajah. Ayo ditulis. Aja 3 kali. Yang lengkap. Itu. Ayo sudah saya tulis yang lengkap. Itu hajahnya ditulis. Sudah saya tulis hajah saya 3 kali. Ayo hajah ditulis gitu. Biar tahu kalau sudah haji, kadang-kadang kamar tamu dikasih sajadah gambar Mekah, gambar Madinah. Ada nggak, Bu? Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana ini? Apa sholatnya manjat, mungkin yang sholat itu cicak mungkin ya hitungannya. Kayak Spiderman kali Nel ya. Sedekah bisa untuk pamer? Ya bisa ya. Bisa. Orang amal apa saja hanya 2. Hanya 2 yang disebut-sebut oleh ulama dan Rasulullah menerangkan 2 amalan yang sulit untuk riya. 1, tahajud. Tahajud itu sulit dipamerkan. Mau pamer siapa? SMS juga nggak dibales. Wong semuanya tidur. Nah, jarang kan liputan tahajud kan jarang kan? Jarang ada infotainment kok ngeliput tahajud, jarang kan? Oke, tapi Idul Fitri diliput enggak? Iya. Diliput. Oke, yang kedua puasa. Puasa itu sulit dipamerkan. Wah, kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Atau banyak gemuk masalah banget ya? berarti jarang puasa. Kalau ini kayaknya iya juga ini. Enggak bisa kan? Ada enggak orang yang gemuk tapi sering puasa, ada enggak? Ada enggak orang yang kurus tapi jarang puasa, ada enggak? Yang jawab sendiri yaitu orangnya. Jelas itu namanya ya, gitu kan. Jadi bisa. Tetapi sholat bisa. Terus kan? Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dan orang munafik itu mengingatnya Allah dengan sedikit. Tapi intinya dia jarang sekali zikir, jarang lagi ikut pengajian. Jarang sekali baca Quran. Itu sifat kemunafikan. Kembali kepada riya, hati-hati dengan riya. Riya itu syirik kecil. Sekali lagi 3 golongan. Ya. Orang bisa masuk neraka pertama kali. Satu, orang sedekah tetapi hanya untuk riya. Hanya untuk manusia. Ya. Yang kedua, itu orang yang ahli baca Quran, ahli tapi hanya untuk manusia. Ya. Ketiga, dia berperang di jalan Allah tapi hanya untuk manusia. Ketiga? Iya. Yang ketiga itu orang yang perang di jalan Allah, orang yang baca Quran dan orang yang sedekah. Tapi innamal a'malu biniat, amal tergantung niatnya. Maka kita luruskan niat. Baik ya. Baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita lanjutkan. Tapi ada yang mau lewat ya, jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu, yang hitam manis, pandang tajammu. Aneng manis, tambah manis, makin manis, jaga auratmu. Iya, baik. Ya, Majelis Sakinah. Iya. Ya, baik Pak De, ini kita berbicara tentang riya ya. Bagaimana kalau orang itu memang cenderung orangnya pelupa dan terus-terusan sudah dibilangin, sudah banyak yang ngasih tahu ya, tapi lupa terus aja dia pamer, bagaimana nih kalau seperti itu? Makanya amal itu tergantung kepada kebiasaan. Dalam bahasa agama namanya takwid. Orang sekarang katakan habit. Jadi orang perlu dibiasakan untuk mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Maka setiap mau berbuat sesuatu, biasakan dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Artinya kalau Allah dibawa untuk riya, apalagi yang perlu diriakan. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah, nggak ada yang lebih sesuatu daripada Allah. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih daripada Allah itu. Artinya kalau Allah selalu dibawa, insya Allah kita. Apalagi kalau udah begitu, ingat kita banyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu sudah dikutuk, jangan sampai kita jadikan teman. Ya.
Ya. Iya. Jadi maka koreksi sebelum beramal. Sebelum beramal dikoreksi, waktu beramal juga koreksi, dan setelah beramal dikoreksi lagi. Ibu, halo Bu. Ya. Dulu Ali bin Abi Thalib menceritakan ada seorang yang pidatonya bagus sekali. Kalau dia ceramah khutbah, orang yang dengar surga dia sampai betul-betul wah pengen memasukinya. Kalau menceramahkan neraka sampai orang itu nangis sebisa-bisanya. Tapi begitu dia habis khutbah, ceramah, tanya kepada Abu Dar, ya Abu Dar, kamu lihat ceramah saya tadi? Gimana? Minta penilaian. Akhirnya Abu Dar, aku belum pernah melihat khutbah sebaik yang pernah kulihat kecuali khutbahmu setelah Rasulullah. Tetapi saya juga belum pernah melihat khutbah yang paling jelek di seluruh hidup saya kecuali khutbahmu. Kau tahu ketika kamu belum bertanya ketika kamu belum bertanya saya melihat itu bagus. Tapi begitu kamu bertanya itu terjelek yang pernah saya ini. Karena ternyata kamu khutbah hanya untuk manusia. Ada kiai, ustadz, kadang-kadang ulama, ada siapa, guru, penceramah, motivator. Kadang-kadang kalau yang datang banyak, saudara-saudara sampai tepuk tangan. Ya. Tapi begitu ada 3 orang, ada pertanyaan nggak ada, ayo pulang selesai. Berarti dia itu kayak kedelai. Kedelai itu kalau dikasih air dia akan mengembang ya. Tapi kalau nggak ada air dia akan mengecil sekali. Berarti jangan sampai orang seperti itu. Kalau dipuji dia melangkah luar biasa. Kalau nggak ada pujian langsung dia itu namanya orang riya. Hanya karena manusia. Oke, sudah ada yang nanya? Ya, silahkan yang mau bertanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Dewi Hernalia dari Majelis Ta'lim Miftahul Falah, Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kiara Condong, Bandung. Iya, Surabaya. Sekali. Babakan Surabaya. Babakan. Surabaya tapi Bandung. Iya. Gimana sih ini? Surabaya, mau Bandung, bertanya Jakarta, Pak D, Teh Dida, boleh enggak? Silahkan. Mangga. Begini Pak Pak D, kalau misalkan kan ini masalah riya ya. Iya. Begini saya mau tanya, kan kalau misalkan di suatu masjid kadang-kadang diadakan bukan kadang-kadang suka diadakan zakat mal atau zakat fitrah atau misalkan sejenis kurban ya. Terus kalau masalah itu teh kan suka suka diumumkan. Jadi kalau misalkan itu teh emang kalau misalkan yang itu teh saya mau ikut ya, kalau misalkan bahasa Sundanya apa gede-gede gitulah gitu. Nah, kalau misalkan itu ya, jadi tanggapan orang yang seolah-olah yang di masjid gitu. Jadi kan dikasih tahu, diumumkan ke semua orang. Nah, itu teh dikarenakan supaya nggak ada fitnah gitu. Nah, supaya ada transparansi. Iya, gitu. Ya? Nah, itu termasuk ria atau enggak gitu. Terima kasih Pak De. Teh Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semuanya tahu bahwa pendapatan segini dari siapa, dari mana, berapanya ya. Ini penanyanya gimana itu Pak De ya? Pertanyaannya bagus sekali. Udah dari Surabaya, Bandung lagi. Jadi Babakan Surabaya, Bandung gitu ya. Pertama ini aneh juga, di Bandung itu ada Jogja, tetapi di Jogja nggak ada Bandung gitu ya. Iya, memang adanya Bandung roti, itu ya, roti Bandung. kaya ya. Kayak roti Bandung gitu. Iya. Intinya adalah begini. Bahwa pertama sama-sama sedekah itu ada boleh 2. Satu, boleh terang-terangan. Untuk apa? Biar yang lain tertarik. Oh, dia cuman pegawai itu aja nyumbangnya 300 juta, maksud saya kalah. Nah, itu boleh. Tapi persoalan riya itu ada di dalam hati. Maka boleh dengan terang-terangan. Apalagi kalau memang untuk transparansi biar tidak jelas supaya sering, karena uang zakat infak dikorupsi ada enggak? Ada. Uang Quran dikorupsi ada enggak? Ada. Pengadaan Quran ternyata dikorupsi ada enggak? Ada. Jadi enggak apa-apa biar transparan, enggak apa-apa. Yang kedua itu
Boleh juga dengan diam-diam. Maka orang-orang sufi memilih yang diam untuk jaga hati. Kadang-kadang kalau infak gak mau masukkan ke kotak infak. Kenapa? Takut ketahuan orang lain. Kotak, oh berarti itu semuanya. Atau kelihatan orang masukkan, maka ditaruh di bawah tiker. Supaya nanti kalau tikernya digulungkan ketahuan itu uang untuk infak supaya gak tahu. Atau ditulis hamba Allah. Boleh juga, dua-duanya boleh, tetapi kalau memang untuk memancing, untuk transparansi, biar orang lain juga tergugah, boleh juga. Siron wa alaniyah. Ayatnya katakan kamu boleh bersedekah dengan terang-terangan atau dengan sembunyi. Ya, baik. Banyak hal yang karena sembunyi. Ya, itu semuanya. Ya, kalau di bawah tikar barangkali takutnya hilang ya. Ada ketakutan hilang. Kalaupun mau diumumkan misalkan pendapatan dari si A sekian juta, si B sekian juta, kalau misalkan supaya tidak terkesan ada riaknya nggak usah disebutkan namanya. Misalkan dari hamba Allah sekian juta, dari sini sekian juta. Ya, jadi nggak kelihatan dari siapa-siapanya itu juga tidak terhindar dari riak ya. Cuman sekarang ini kan zamannya zaman riak. Kalau kita mau ngadu pasti kasih tulisan kan. Nah, kalau ngadu nggak ditulisan karena ditanya, kamu kok nggak ngadu? Yang soalnya nanti dibalas kalau ngadu. Saya kan ke jamaah juga gitu Bu. Jamaah kalau ada yang resepsi itu kan ada amplop yang nggak ada tulisannya itu. Itu kemungkinan dari saya Bu. Jadi kalau nanti Ibu, amplopnya kosong. Iya Ibu. Oh ketahuan pengalaman ya. Itu ngambil konsumsinya banyak, mau masukinnya amplop kosong. Itu pengalaman Didah Bu, bukan saya ya. Oke, masih ada lagi? Baik, silakan berikutnya, mangga yang mau bertanya lagi. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Haji Eli Siti Julaiha dari Majelis Taklim Al-Yumna Soreang Bandung. Ya, mangga Ibu. Ini Pak D, mau bertanya ini masalah saya ya keseharian gitu ya. Iya. Masalah ibadah sholat. Gitu. Sholat. Seandainya kita melihat orang pada saat waktunya sholat, azan gitu. Terus ada orang yang cuek aja nggak mendengarin atau nggak punya niat untuk berangkat ibadah sholat gitu, melaksanakan sholat. Mungkin nggak dengar anunya, kupingnya baru budek gitu. Ya nongkrong aja santai gitu. Terus kita bukannya kita ria untuk mengajak atau untuk menegur, terus kita memberikan sarung terhadap itu ya sarung kain sarung gitu laki-laki ya. Terus kita memberikannya untuk tandanya kita itu mengajak ya. Terus dia itu seolah-olah yang diajak itu malah menganggapnya itu kita ria. Dianggapnya kita gitu. Dianggapnya dikatakan amaluna amalukum lah kalau misalnya kamu mau laksanakan sholat atau tidak gitu. Harus dengan bagaimana kita menyampaikannya supaya kita tidak menyakiti atau tersinggung orang tersebut. Kumaha urang we cenah, amal-amal urang. Ya sarung-sarung urang. Kumaha tah Pade? Enggak tahu ngomong apa enggak jelas ya. Intinya adalah satu bilisani qaumihim dengan bahasa kaumnya. Kalau dia orang Sunda jangan ngomong pakai bahasa Jawa. Kalau orang Jawa jangan ngomong pakai bahasa Sunda. Mungkin ngomongnya dia ternyata orang Jawa dikasih ngajak orang Sunda enggak bisa. Bahasa kaumnya itu ya bahasa gaul. Lu malu lu kalau tidak sholat gitu. Oh orang yang gaul itu orang yang sholat. Dikasih bahasa-bahasa ini cius. Ini harus cemungut gitu ya Bu. Itu semuanya supaya dia bisa sampai. Sholat itu cius ya. Cius. Jadi seperti gitu. Terkesan sepele tetapi ada makna di balik itu kali ya. Kedua biqadri uqulihim dengan kadar akalnya. Maka kalau bisa dengan teman sebaya. Karena kalau disuruh kadang-kadang susah. Yang ketiga Bu, yasiru walatu asiru wabasiru walatu nafiru. Dimudahkan jangan dibuat lari, dibuat dia senang. Jangan lari, dimudahkan jangan dipersulit. Yang keempat kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya. Yang kelima kalau memang diperlukan nggak apa-apa karena Rasulullah ngajak sholat. Kalau ada seorang laki-laki dengerin. Laki-laki sudah bangun malam, istrinya sulit dibangunkan, boleh diajak sholat itu dengan dicipratin air di mukanya. Supaya mau sholat malam. Tapi kalau ibu-ibu sudah bangun, suaminya sulit dibangunkan, maka boleh diguyur air di seluruh tubuhnya. Ya, basuh atau kasur. Maka pulang dari sini, ibu-ibu belilah ember.
taruh di dekat tempat siram itu para suami yang sulit diajak sholat malam. Jadi pentingnya sholat seperti Terima itu. Kasih. Ya baik Pak De dan juga pemirsa semuanya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati, dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Ya, Majelis Sakinah. Iya. Baik Pak De, kita lanjutkan. Ini bagaimana kalau biasanya nih ibu-ibu ya dan bapak-bapak juga nggak ketinggalan ya sebagai orang tua. Biasanya kalau lagi kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lain, pembicaraannya itu seputar anak. Ya. Nah, anak saya kuliah di sini. Dan anak yang saya dibanggakan mesti selalu kaitannya sukses dunia. Iya. Nggak pernah sukses akhirat. Sampai katakan anak saya jadi orang semuanya. Anaknya jadi orang itu karena kaya, karena sukses, karena dia pinter, dia bisa punya jabatan, begitu Bu ya? Kalau anaknya belum kaya itu belum orang. Harusnya ibu kalau ada orang cerita seperti itu, kalau Pak, kalau anakmu jadi orang saya nggak heran. Kalau anakmu jadi monyet, lah itu buat sekali semuanya. Karena orang ada maladjustment, ada salah penilaian bahwa sering orang dianggap kaya, dianggap sukses kalau dia jadi takarannya materi. Dan ujung-ujungnya untuk dipamerkan. Walaupun dia nggak sholat, dia anaknya sukses, rajin sholat. Tapi kalau nggak kaya, dia tidak Soalnya kalau sholat mah nggak kelihatan katanya. Apalagi yang mau disampaikan sama orang-orang gitu. Padahal Robbi habli minas sholihin. Harusnya anak turun kita itu anak turun yang soleh. Nah, bukan anak turun Robbi habli minal ghaniyin, tidak. Ya Allah, berikan anak turun yang kaya-kaya. Tugas kita menjadikan anak-anak kita kaya apa soleh, Bu? Soleh. Maka kalau bangga kalau anaknya jadi anak soleh. Maka kalau punya anak dinamai soleh. Kalau perempuan gitu. Soleha ya. Mending kalau soleh. Ya kalau namanya soleh tapi salah. Kacau eta mah. Apalagi sudah namanya salah, perbuatannya salah, lebih jelek lagi gitu kan gitu. Ya, baik, silakan penanya berikutnya, Ibu yang mau bertanya lagi. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leni dari Hantap Raya, dari Majelis Taklim Miftahul Falah. Silakan. Pak De, saya menanyakan bagaimana hukumnya ria ya? Kan adik saya, ibu saya tuh suka pakai perhiasan, baju yang bagus ya, untuk ke masjid gitu. Kata adik, jangan dipakai itu mah ria katanya. Kata saya itu enggak ria itu hukumnya yang tahu itu supaya diri kita dan Allah. Betul enggak apa gitu nanya. Sekarang dibaca surat Al-A'raf, ayo surat ke-7 Al-A'raf dicari, surat ke-7 Al-A'raf surat ke-7, dicari surat ke-7 nomor 7 ayat 31 yang bicara tentang orang ke masjid sebaiknya pakai perhiasan, pakai sesuatu yang indah-indah. Indah-indah bukan perhiasan terus tabarut tadi, tabarut itu pamer, kerompiang pakai gelang, pakai apa itu lonceng. Ayat 31 surat Al-A'raf, ayo artinya aja dibaca. Ya, susah kalau ngitung uang cepat sekali kalau nyari. Ya. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udu zinatakum minakul masjidin. Wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam, kita semuanya anak cucu Adam, betul nggak Bu? Ya. Ada yang bukan anak cucunya Adam? Enggak, berarti dia bukan manusia. Terus pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Ya, kalau kita mau ke masjid pakai pakaian yang bagus. Jangan kerudung itu terus mau kena satu dipakai untuk bertiga sampai sininya hitam semua. Apa yang pakai jenggotan semuanya itu luar biasa. Emang ada ibu-ibu jenggotan gitu. Iya, tapi kenapa sininya hitam? Mukenanya putih, sininya hitam, tangannya hitam. Ada nggak yang punya seperti itu? Eta nu hitam teh barengan naon namina teh cetian cenah cimeuting eta. Enggak fair kan Bu? Kita baju dengan mukena kita mahal mana Bu?
Mahal baju pesta. Baju pesta. Baju pestanya punya dari 5 tapi mau kena 1 aja gantian sama pembantu, sama anak, sama itu. Maka pakai perhiasan. Tetapi juga jangan over. Pakai wangi-wangian boleh enggak? Boleh. Boleh, tapi enggak boleh berlebihan. Pakai minyak nyom-nyom kayak serimpi kayak jenazah lewat. Oh, siapa itu? Oh, ternyata jamaah Miftahul Jannah itu. Oh, kayak jenazah. Enggak perlu. Tapi juga sampai tidak boleh ke masjid itu pakai bau-bauan yang tidak sedap. Pakai bawang, makan pete, makan jengkol, makan itu sehingga nanti aromanya luar biasa karena kemari. Iya, kadang-kadang yang kencing 1 orang tapi baunya bisa 1 masjid semuanya gara-gara makan jengkol. Padahal orang Bandung suka makan jengkol. Terutama majelis Miftahul. Alah, itu kan kelihatan yang suka minum. Yang tertawa ini berarti suka makan jengkol. Ya, enggak apa-apa ya. Apalagi yang diem dia lebih parah lagi. Ya, itu namanya. Artinya nggak ada masalah, tetapi tolong kalau ke masjid dijaga, ya. Itu supaya pakai wangi-wangian, pakai itu jangan sampai berlebihan. Termasuk nanti pakai perhiasan ke masjid boleh, tapi jangan tabarruj. Jangan terlebih-lebihan. Tabarruj itu nanti pamer segala macam, ya. Oke, baik, silahkan. Ya, berikutnya, mangga. Iya. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail dari Panti Yusupia. Pade, Tedida, saya mau nanya. Mengapa orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir? Ya cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, simpel tapi bermakna. Ya, kenapa? Bahkan orang munafik itu fitarkil minal asfali minan nar. Orang kafir itu nerakanya lebih dalam daripada orang munafik. Itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu musang berbulu domba. Serigala. Karena dia, maka bahasa Arabnya dari terowongan itu adalah nafak. Nifak itu sifat munafik, nafak itu bermuka 2. Terowongan itu satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Bermuka 2. Lain di mulut, lain di hati. Orang munafik itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau dia di dalam surat Al-Baqarah dikatakan kalau bersama orang mukmin dia ngaku orang beriman. Bersama orang kafir dia mengaku temannya orang kafir. Maka membahayakan sekali. Dari sifatnya aja satu, ngomong tidak pernah benar. Kalau ngomong nggak benar itu gimana, Bu? Bahaya sekali. Apalagi jadi pemimpin. Banyak bohongnya ya. Banyak pemimpin ngomongnya A, ternyata perlakuannya B. Ngomongnya B, ternyata C. Kacau sekali. Ya, kalau udah dimulai bohong bakal keterusan. Iya, ngomongnya istrinya ternyata pembantu. Ngomongnya pembantunya ternyata istri. Bahaya sekali kan itu. Kacau. Bahaya sekali. Mending orang kafir. Orang kafir jelas diidentifikasi. Kalau orang munafik itu ngomong dusta. 2, kalau dikasih kepercayaan dia khianat. Kan? Kalau dia janji dia selalu ngingkari. Janji jam 10 datangnya jam 12 itu semuanya acara sudah selesai hari ini. Bahaya sekali. Mending kalau nolak sekalian. Ngasih bawa makanan konsumsi, kita sudah ada resepsi, janjinya mau datang hari itu, ternyata 2 hari nggak datang, terus tamunya suruh ngapain? Bahaya sekali lah, Bu. Maka itulah bahayanya orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat nifak, sifat dari kemunafik. Ya, masih ada lagi? Ya, silakan. Ya. Mangga. Oh iya, sudah habis waktunya. Tapi prinsipnya satu, hati-hati kata Nabi terhadap syirik kecil. Mahwa syirkul asghar ya Rasulullah, ar-riya. Syirik kecil adalah riya, beramal karena manusia. Jadi kalau nggak ada manusia yang melihat dia nggak mau beramal. Atau beramal karena cari istri, cari harta, orang mau ke pengajian karena mau nyalek. Nanti ketahuan kan, Bu? Ya, kalau udah beres mangga. Kalau beres lupa. Apalagi kalau udah nggak menang. Betul. Nyumbang karpet karena dia maunya nyalek. Begitu kalah di daerah pemilihannya, karpetnya diambili lagi. Tarik lagi, Masya Allah. Itu namanya karena
karena manusia. Bagikan Quran tapi dikasih foto-fotonya dia supaya pilihlah saya nomor 3, nomor 4, nomor 7 gitu. Ya, Ibu. Ya. Besok nggak usah milih yang nomor 40 karena partainya nggak sampai situ ya. Ini nggak ada. Baik. Nah, intinya itu. Yang kedua, beramal untuk manusia karena manusia dan juga demi manusia. Hati-hati karena riya itu bisa menghilangkan, menghapuskan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 262 dan diingat kembali dengan 264 surat Al-Baqarah. Siapa orang-orang yang merugi di dunia? Dia beramal karena riya. Kelihatannya dia sudah berkorban, beramal, tetapi tujuannya untuk manusia. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sifat itu. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ya Allah ilahana Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hati kita agar terhindar dari segala bentuk perbuatan riya dan segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan hendaklah kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya robbal alamin. Baik Pak De, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada jamaah yang sudah hadir. Dan satu lagi kami ucapkan terima kasih pula kepada ANN DKI Jakarta yang sudah memberikan partisipasi dan dukungannya. Salah satunya akapela GSP ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa lebih baik dan lebih sukses lagi. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa saksikan terus Majelis Sakinah hanya di MNC TV. Saya Dida, mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau